Di video ini, kita akan membahas tentang billing. Apa sebenarnya billing itu? Billing adalah proses untuk menghitung total biaya layanan yang ditagihkan kepada pelanggan, mencakup seluruh layanan yang diberikan dalam periode tertentu. Lalu, apa saja tantangan yang paling sering dihadapi MSP dalam proses billing saat ini? Pertama, sistem pencatatan yang terpisah-pisah seringkali menyebabkan penagihan menjadi tidak akurat. Kedua, proses billing yang masih manual sangat rentan terhadap human error. Ketiga, kurangnya otomasi membuat proses penagihan memakan waktu, biaya, dan sering melewati tenggat waktu. Selain itu, banyak MSP juga kesulitan dalam melacak dan memindahkan layanan atau saldo yang tidak terpakai, serta tidak memiliki visibilitas yang jelas untuk melacak dan menagihkan berbagai layanan yang digunakan oleh klien. Lalu, bagaimana Service Desk Plus MSP membantu mengatasi tantangan tersebut? Dengan Service Desk Plus MSP, Anda dapat mengotomatisasi seluruh proses billing untuk setiap klien. Anda bisa membuat service plan untuk berbagai jenis layanan yang ditawarkan, mengatur aturan untuk layanan eksklusif, serta menghasilkan tagihan untuk setiap layanan dan mengekspornya ke berbagai format. Selain itu, Anda juga dapat menentukan siklus billing, mekanisme notifikasi, hingga detail pembayaran yang unik untuk setiap layanan. Hasilnya, proses billing menjadi lebih akurat, efisien, dan sepenuhnya terkendali. Lalu yang berikutnya adalah billing ya Bapak Ibu. Jadi untuk billing ini dari tiap customer kita ada billing management di sini. Jadi kita yang pertama itu membuat billing rule di sini. Jadi nanti untuk billing rule ini kita bisa tambahkan di sini. Kita buat billing rule-nya ini berdasarkan dari contohnya khusus untuk akun tertentu. Jadi nanti kita pilih akunnya misalnya si Amdocs ini. Kita tentukan fix cost-nya berapa. Jadi fix cost per satu request itu berapa biayanya. Lalu untuk per jamnya berapa. Lalu yang untuk different cost-nya mungkin selama operational hour-nya berapa, non-operational hour. Lalu di weekend dan di holiday itu kita bisa bedakan untuk cost-nya. Jadi nanti kita bisa tentukan untuk kriteria billingnya ini berdasarkan dari departemen ataupun aset type-nya ini bisa disesuaikan. Lalu kita buat service plan-nya ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya seperti goal plan, core basis, ini kita bisa buat di sini. Jadi kita bisa tentukan untuk service plan-nya itu charger per hour, apakah per request, lalu billing mode-nya itu apakah postpaid, bayar setelah pemakaian atau prepaid, bayar di muka. Ini nanti kita bisa tentukan di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa tentukan fixed charge-nya, charges per request-nya, charge per hour-nya, prepaid-nya ini ataupun postpaid-nya per weekly, monthly atau quarterly. Dan ini base charger-nya, charge-nya kita bisa tentukan di sini untuk harganya. Lalu ini untuk yang service plan-nya. Dan nantinya kita untuk yang prepaid-nya kita bisa lakukan untuk top up plan-nya. Jadi di top up plan ini kita bisa buat misalnya top up premium. Lalu nanti harganya berapa itu bisa dipakai untuk berapa request dan berapa host unit. Ini nanti bisa dibuat di sini di mapping. Lalu di kontrak billingnya. Jadi nantinya di kontrak billing ini kita tentukan ini kontrak billingnya untuk user yang mana. Jadi kita bisa buat berbeda-beda. Contohnya untuk user MDoc, kita pilih service plan yang sebelumnya kita buat. Misalnya gold plan, lalu kontrak number-nya apa, kontrak name-nya apa, start date-nya dari kapan sampai kapan. Lalu kalau kontrak expired notification-nya juga kita bisa inform ke usernya yang bersangkutan. Lalu nanti untuk billing date-nya ini dari tanggal berapa, lalu untuk billing emailnya, dan currency-nya, pay-nya kapan sebelum end date bill-nya. Lalu kalau misalnya ada diskon, kita bisa tambahkan diskon di sini, dan ini juga kita bisa tambahkan teksnya ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita melakukan pengaturan ini, nantinya di bagian billing, kalau kita ke bagian di sini, ini akan ada billing ya Bapak Ibu.
Di sini kita bisa generate bill-nya. Jadi nanti kita pilih misalnya untuk user mdoc tadi kita generate, kita pilih kontraknya yang sudah dibuat, lalu di generate. Ya, jadi kalau kita lihat contoh, ini nanti contohnya seperti ini ya Bu, ada billingnya Bapak Ibu. Nanti kita generate di sini. Jadi ini logo company-nya, untuk bill details-nya berdasarkan dari kontraknya berapa totalnya, lalu charges details-nya, nanti dia akan generate seperti ini. Dan nantinya ini bisa dikirim ke email masing-masing dari customer tersebut.